Kebetulan pada saat itu saya dan teman-teman itu dapat kebagian di suatu desa, di mana desa tersebut itu banyak rumor beredar tentang bahwa di saat pada zaman penjajahan itu isinya tuh banyak dukun-dukun. Itu saya nggak cerita, saya cuma ngerasain doang, kayak ngerasa berat, terus ada yang kayak ngedeket. Tapi si istri teman saya itu langsung bilang, "Mas, jangan takut, itu di sebelah kanan ada yang ngedeket." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nari di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke nih sob, kali ini gue masih ada di Jogja dan di sebelah gue ini ada salah satu narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia sedang KKN di desa dukun. Di sebuah desa di daerah Magelang, Fuad, seorang mahasiswa yang sedang melakukan KKN, dibuat bingung dengan kejadian-kejadian mistis yang kerap mengganggu ia dan rekannya di posko KKN. Setiap malam mereka tidak bisa tidur karena diganggu oleh semua makhluk halus di dusun tersebut. Dan ternyata, gangguan ini terjadi bukan tanpa alasan, tetapi karena ada hal yang disembunyikan oleh si Fuad ini sendiri. Lalu, apa yang sebenarnya disembunyikan Fuad sampai memancing amarah dari seluruh makhluk di dusun tersebut? Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Mas Fuad. Selamat malam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Mas. Ini tentang KKN di desa dukun. Kok bisa namanya desa dukun? Karena menurut sejarahnya sih pada saat zaman penjajahan itu di situ tuh pusat banyaknya dukun yang ada. Letaknya di daerah mana? Daerah Magelang. Oke. Dan mungkin kalau misalnya penonton yang domisili di sekitaran Magelang mungkin paham ya? Iya, harusnya. Oh, harusnya paham. Oke, nah sebelum melanjutkan cerita dari ke Mas Fuad ini mungkin kita tahu dulu Mas ya. Nah di sini gue sedikit mau informasi bahwa buat kalian yang berdomisili di Jogja dan sekitarnya yang butuh catering, kalian bisa langsung aja kontak ke Bara Mahankara. Nanti semuanya gue cantumin di deskripsi. Nah buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Kak Fuad seserem apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber, langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Mas Fuad, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita. Jadi pas waktu KKN itu, aku KKN di tahun 2023, itu bulan Februari, dari tanggal 22 Februari. Jadi kita tuh beranggota kurang lebih ada 8. Kita 8 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kebetulan pada saat itu saya dan teman-teman itu dapat kebagian di suatu desa, di mana desa tersebut itu banyak rumor beredar tentang bahwa di saat pada zaman penjajahan itu isinya tuh banyak dukun-dukun. Atau banyak hal-hal mistis lah yang ada di desa itu. Kebetulan kita berangkat di sore hari itu menjelang maghrib lah. Karena tempat KKN atau desa KKN kita itu emang nggak begitu jauh dari lokasi kampus. Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat sore karena di hari itu kita telat buat nyiapin.
Kemudian setibanya di lokasi KKN itu kita langsung bertemu dengan yang punya posko. Di situ pemilik posko itu langsung nunjukin rumahnya, lokasinya, terus kebetulan poskonya itu cukup bagus meskipun bangunan lama. Denahnya itu dia persis di pojokan sebelum belokan, yang mana sebelahnya itu ada lokasi rumah tua. Posko kita itu terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 itu untuk laki-laki dan lantai 2 itu untuk perempuan. Karena kita nggak boleh tinggal di satu ruangan yang sama atau bagian ruangan yang sama. Kemudian di malam pertama itu kita ya nggak ada kejadian apapun sih, karena emang lagi sibuk untuk beresin barang-barang masing-masing. Sampai kemudian di hari kedua itu, di malam harinya itu saya inget banget, itu malam kedua itu mati lampu. Nah, di saat mati lampu itu posisi di jam hampir tengah malam, kebetulan juga mati lampu dan banyak rumor dari masyarakat itu kayak ada info tentang hantu atau apapun lah itu. Sebetulnya dari saya pribadi sih sebenarnya percaya tidak percaya ya, tapi karena emang dari rumornya seperti itu, jadi kayak dari diri saya pun penasaran. Akhirnya di malam itu tuh kita tuh kayak ngobrol-ngobrol sambil bercanda. Tiba-tiba ada satu momen di mana di malam itu ada yang ngetuk pintu. Jadi pintu itu diketok, yang mana semua anak-anak KKN itu kaget, hening. Kami kira itu adalah warga, tapi pas kita lihat ternyata nggak ada orang. Akhirnya dari situ adalah satu orang yang nyimpulin buat bahwa itu tuh setan. Akhirnya di malam itu kita cerita horor lah. Kita cerita horor kejadian masing-masing sampai larut, sampai jam 2 sampai pagi. Itu lampu tidak nyala. Akhirnya di malam itu kayak udah, akhirnya kayak kita cuma cerita horor. Tapi dari hari itu kayak buat diri saya tuh malah jadi penasaran buat ngelakuin, bener nggak sih validasi kalau di sini tuh tempatnya para dukun atau tempat banyak horornya, mistisnya gitu. Sampai akhirnya kemudian di hari ketiga itu kami melakukan sowan-sowan ke tiap-tiap rumah. Di situ saya sedikit menyinggung soal rumor-rumor hantu yang beredar di masyarakat. Karena emang ada yang bilang kayak untuk perempuan nanti cuci daleman itu tidak boleh dijemur di luar. Karena katanya nanti akan diambil sama genderuwo atau sebagainya. Di situ saya sedikit percaya tidak percaya, tapi hampir semua warganya tuh ada yang bilang seperti itu. Akhirnya saya makin penasaran lah, dan di setiap sowan ke beberapa rumah itu sempat saya tanya tentang hal-hal kayak gitu, sempat saya singgung, dan memang dari setiap rumahnya itu hampir semuanya itu mengatakan rumornya itu iya. Itu kayak dari diri saya tuh makin penasaran lah. Sampai akhirnya di malam ke-4 sampai malam ke-7 itu kurang lebih setiap malam itu kita diganggu sama hal-hal kayak ada yang ngetok-ngetok lah, atau ada yang ngelempar batu lah, atau ada yang denger suara-suara lah gitu. Karena kan emang posko kita di 2 lantai 1 dan lantai 2. Sampai di suatu malam itu ada salah satu anggota perempuan itu dia nangis. Dia nangis, bener-bener nangisnya itu natural, kayak gak dibuat-buat. Dia sampai gemeter. Dia itu turun ke bawah, karena di bawah itu untuk laki-laki kan. Mereka tuh turun ke bawah. Mereka bertiga tuh, yang satu nangis, yang 2-nya pun bangun. Mereka turun ke bawah. Mereka itu cerita kalau dia tuh nangis kebangun, katanya dengar ada suara gamelan dan angklung. Nah, permainan kalau kita tahu tuh ada kayak permainan yang mirip kayak permainan Jawa. Dia tuh punya, dan suara itu sepertinya dari situ. Tapi ketika dia bangun, terus itu suara masih ada, Kak. Suara masih ada sampai akhirnya dia tuh ngelihat bahwa mainannya itu tidak ada yang mainin sama sekali. Kalau itu tuh pure dari luar. Sampai akhirnya dia itu nangis karena ada suara yang manggil namanya. Makanya dia langsung turun ke bawah. Kemudian setelah diceritakan hal itu, di situ tuh saya langsung kayak, wah, kayaknya emang bener nih cerita-cerita atau yang diomongin sama warga. Makanya di situ keesokan harinya saya tuh mulai lebih penasaran dari hal-hal kayak gitu. Akhirnya saya cobalah buat kayak
nanya ke beberapa warga yang emang dia tuh bisa dihubungin atau ditanya terkait pengalaman horor di daerah situ. Kita nanya ke Pak RT, kita nanya ke Pak Kepala Dusun di situ atau warga-warga yang anak-anak mudanya. Situ memang mereka tuh antusias buat menceritakan hal-hal horor di daerah situ. Yang mana di situ tuh kayak nambah semangat, kayak soalnya ada yang nantang kayak coba Mas di jam 12 ke daerah sini, di jam segini ke daerah sini. Akhirnya itu memancing saya buat ayolah saya ngajak teman saya, salah satu itu ada laki-laki yang emang dia tuh tingkat penasarannya juga sama dan dia tuh nggak percaya sama hal mistis. Akhirnya kita tuh di malam itu setelah kita keliling-keliling itu tuh kita penasaran, akhirnya kita coba tuh di setiap malam sampai akhirnya jujur kalau di saat kita lagi uji nyali itu memang nggak ada sama sekali, nggak ada gangguan sama sekali, ya kayak normal aja. Tapi ketika udah balik ke posko itu entah temen atau entah diri sendiri tuh kayak ngerasain ada yang mulai ngetok-ngetok pintu, ada yang lempar-lempar batu sampai akhirnya wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Tapi justru di situ bukannya saya udahlah kita normal aja KKN biasa, tapi malah jadi kayak buat saya itu malah jadi tertarik. Akhirnya besokannya lagi itu saya mulai nanyalah ke ibu yang punya rumah. Di situ beliau menjelaskan awalnya bahwa di lantai 2 itu ada sosok yang memang dia sudah lama dari dulu di situ. Kemudian di sebelah rumah itu ada rumah tua, posisinya itu persis sebelah posko itu ada rumah tua lumayan luas dan emang ibu posko itu bilang kalau itu tuh udah kosong selama kurang lebih 20 tahun. Cuman sebelum kita KKN itu memang ada penerusnya yang tinggal di situ. Akhirnya saya itu beraniin diri buat ketemu sama yang penjaga rumah sebelah. Di situ saya ngobrol, terus saya cerita-cerita segala macem. Di situ dia memvalidasi, dia bercerita bahwa di rumah ini ada 3 sosok. Yang pertama itu ada genderuwo yang persis diomongin sama warga. Terus yang kedua itu ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek itu orang yang pertama dulu waktu zaman Belanda yang jadi orang pinter di desa situ atau di daerah situ lah. Kemudian yang ketiga itu ada sosok pocong tinggi. Yang mana awalnya itu saya mikir, wah kayaknya emang bener nih, maksudnya apa yang diobrolin dari masyarakat itu kayaknya bener deh. Di situ saya minta izin buat melihat-lihat rumah. Di situ saya melihat rumah itu emang saya kerasa banget buat saya yang awam itu hawanya beda. Terus sampai saya itu keliling-keliling, ada satu ruangan karena notabene daerah situ mayoritas non-Islam. Ada satu ruangan yang emang di situ tuh tempat nyimpen barang-barang tua. Dan saya coba buat masuk ke situ karena saya salah fokus ada sebuah simbolik agama lain yang mana saya datang ke situ. Saya ngerasa kalau di situ tuh kayak ada yang meluk, ada hawa yang ngerangkul. Terus saya ngerasa banget ada yang rangkul, ngedeket, berat, panas. Akhirnya saya pas dari situ saya udah ngerasa nggak enak, saya keluar. Terus saya coba buat nggak ngucapin apapun. Akhirnya diajak ngobrol segala macem. Yang penjaga rumah itu bilang, Mas, sampean tadi kenapa masuk ke ruangan itu? Saya mohon maaf Pak, saya nggak tahu, saya cuma penasaran. Akhirnya si bapak itu menjelaskan bahwa yang di ruangan itu tempat simbah yang punya rumah. Jadi tempat bersemayamnya sebelum simbah meninggal itu di ruangan itu. Dan sampai sekarang itu ruangan saya halangin pakai kursi dan emang kursinya sempat saya geser buat saya masuk. Terus abis itu dari situ saya tuh mulai ngerasa wah kayaknya emang ada aura-aura yang nggak beres ini di rumah sebelah. Akhirnya di situ tuh saya malah nantangin buat anak-anak lain, anak-anak posko lain buat ayolah kita validasi ini bener gak sih setan segala macem. Nah akhirnya adalah momen dimana salah satu teman KKN itu kita sama-sama pulang dari acara desa. Itu pas jam 12 malam seperti yang diomongin sama warga desa itu yang ditantang. Itu saya sama teman itu bertiga 2 motor. Ya posisi saya dibonceng. Yang bawa motor itu dia salah satu anggota posko, anggota KKN. Dia itu keturunan Arab. Yang dia bilang tuh kalau dia tuh nggak percaya sama hal mistis.
Tapi pas jam 12 tank itu dia nantang sama saya itu buat coba berhenti di situ. Akhirnya kita berhenti. Selang berapa detik itu saya ngedengar suara pelan perempuan ketawa. Awalnya saya ngira itu burung. Saya diem, tapi pas suaranya itu pertama hilang, yang keduanya itu mulai kedengeran. Yang pertama sadar itu bukan saya, tapi teman saya yang nggak percaya. Akhirnya dia langsung ngegas buat langsung ke posko lah cepet-cepet. Di situ saya ngelihat dia itu bener-bener gemeter, badan itu bener-bener gemeter, kayak bener-bener ketakutan. Dia bilang dia itu ngedenger suara itu dan itu pertama kalinya seumur hidup dia percaya sama hal mistis. Akhirnya di situ saya malah makin ayolah ngebuktiin lagi karena salah satu udah ada yang percaya nih Kak. Terus sampai akhirnya ada salah satu temen itu dia kesurupan di malam itu tuh. Di malam itu ada yang kesurupan di lantai 2 laki-laki. Karena emang semenjak kejadian yang perempuan nangis itu laki-laki sama perempuan tidurnya turun. Yang laki-laki di kamar, yang perempuan itu di depan kamar. Itu semenjak kejadian itu di atas tuh kosong. Tapi ada salah satu teman kita tuh ngilang Kak. Ngilang kayak dicari nggak ada, nggak tahu kemana. Tiba-tiba pas jam 10-an lah kurang lebih. Itu tembok di atas tuh dipukul-pukul. Dipukul-pukul sampai anak-anak tuh pada, dia kenapa? Akhirnya karena kita penasaran, kita ke atas, tapi pintu tuh dikunci dari dalam Kak. Bener-bener dikunci yang kita tuh nggak bisa ngebuka gitu. Akhirnya dari salah satu teman kami itu ya mutusin buat ngedobrak gitu loh, maksudnya karena emang dikunci dari dalam. Jadi kayak bingung ini harus gimana, soalnya dia teriak-teriak, dia mukul-mukul tembok segala macam. Akhirnya ketika pas dibuka, ya dia tuh bener-bener posisi kayak kesurupan, dia lagi tiduran atau lagi marah-marah lah, lagi sambil mukul-mukul tembok segala macam. Situ tuh jujur karena di posko itu saya pribadi yang penasaran dengan hal kayak gitu, saya tuh ngerasa bersalah awalnya. Apa emang karena saya penasaran dan sebagainya. Akhirnya di situ karena saya ngerasa bersalah dan saya juga nggak tahu saya harus ngapain. Di situ anak-anak pada bingung harus ngelakuin apa, sampai akhirnya ada salah satu orang yang emang saya tanya untuk ini saya harus kayak gimana. Akhirnya dia ngirimin, coba tolong bacain air dengan beberapa bacaan lah gitu. Akhirnya saya praktekin dan saya contohin buat saya siram ke orang itu. Akhirnya setelah beberapa waktu dia tenang dan dia tidur. Kemudian di malam itu saya tuh ngerasa bersalah karena di malamnya itu setelah kejadian kesurupan itu, anak-anak lain itu mereka langsung membicarakan hal-hal yang mereka rasain masing-masing. Mulai ada yang di lantai 2 itu ada suara gempa, ada kayak suara kenceng, terus ada yang ngalamin kayak perempuan itu ada yang sering diganggu, diketok-ketok lah segala macem, ada yang manggil namanya, ada yang mimpi buruk. Terus yang anak laki-laki pun yang tadinya dia itu nggak ikut campur, dia diem-diem tapi dia cerita kalau dia tuh sempat ngalamin kayak waktu mati lampu itu dia tuh ngelihat ada bayangan lewat, terus kayak ada beberapa orang juga yang kayak ngerasain kebangun di tengah malam, terus kayak ada orang perempuan yang ngeliatin segala macam. Di situ akhirnya di malam itu pokoknya saya tuh ngerasa bersalah. Akhirnya keesokan harinya itu saya coba buat konsultasi ke yang konon katanya dia itu dukun di wilayah situ atau orang pinter yang ada di daerah situ. Akhirnya saya coba buat ngobrol segala macem, tapi pas pertama saya datang ke rumahnya, pas pertama saya sowan, si bapak itu udah langsung senyum. Bapak itu bilang sendiri ke saya, dia tuh bilang kalau saya udah nungguin sampean itu dari beberapa waktu sebelum sampean kesini. Dia senyum, dia sambil ngomong kayak gitu. Karena saya tahu pasti sampean bakal ke saya. Akhirnya beliau tuh langsung ngomong kalau dia langsung menceritakan kejadian-kejadian, maksudnya hal-hal yang kita alami itu bapaknya itu udah sempat tahu, entah dari mana, entah atau dia cerita dari salah satu anak KKN, tapi bapak itu langsung senyum dan langsung ngasih tahu ke saya. Kayak contohnya kayak ada hal-hal yang ngetok pintu, terus ada yang kesurupan, ada yang diganggu di lantai 2, atau ada yang melihat bayangan dan sebagainya. Itu bapaknya itu udah langsung senyum dan langsung tahu, dia langsung nembak bahwa dia datang ke sini karena dia pengen
tahu kenapa. Akhirnya di situ bapak itu cerita. Jadi mas, di lantai 2 itu ada sosok perempuan hitam. Dia cantik mas, dia cantik, dia penghuni lama di situ. Dan kenapa dia mengganggu? Karena dari si perempuan itu yang di lantai 2 itu berkata, ngomongnya kasar. Jadi kayak penghuni itu ngerasa keganggu bahwa ada orang baru kesini kok nggak sopan. Terus kayak hal-hal yang ngetok pintu dan sebagainya itu dia dari sebelah rumah. Dari rumah tua yang emang sebelah banget sama posko. Terus akhirnya saya nanya lah, Pak saya ngerasa bersalah karena saya penasaran dan sebagainya. Terus akhirnya si bapak itu bilang kalau hal itu tidak akan ada yang menyakiti kecuali kalau dari rumah sebelah itu sudah mulai masuk. Sementara dari rumah sebelah itu dia nggak akan masuk karena ada penghuni yang di atas. Terus akhirnya karena saya ngerasa jawaban bapaknya kurang puas dan saya pun masih penasaran, akhirnya sebelum saya pergi dari rumah bapak itu, saya tuh dikasih kotak yang mana kita tuh disuruh ngambil barang di kotak itu, tapi kita nggak boleh lihat. Katanya apa yang kita ambil itu yang akan jadi milikmu. Akhirnya di situ di sore itu, waktu itu di sore hari itu saya ngambil ke dalam itu. Memang saya ngerasa di situ isinya cincin semua, batu akik semua. Ada beberapa bentuk lah yang saya ambil itu bentukannya warna putih dengan embannya itu warna silver agak keemasan lah. Dan salah satu teman saya pun yang ikut, dia juga ikut ngambil. Dia dapat warna merah kecil dengan embannya kecil. Di situ bapaknya itu tidak menjelaskan apapun. Cuman bapaknya bilang, saya tidak akan menceritakan apapun tentang batu ini, tapi kamu rasa sendiri. Dan ketika kamu udah ngerasa, saya yang akan memberitahunya. Akhirnya ya udah saya bawa batunya itu. Saya bawa karena saya ngerasa ini kenang-kenangan KKN kan. Kayak saya ngerasa, oh kok keren banget gitu. Akhirnya saya punya kenang-kenangan pemberian yang katanya dari daerah yang mistis. Akhirnya saya bawa itu batu dengan PD-nya, dengan ngerasa kayak, ih keren nih saya punya batu akik. Itu saya bawa lagi ke posko. Batu itu saya bawa ke posko sampai akhirnya saya emang belum cerita ke siapapun kalau saya tuh dikasih batu itu. Dan anak-anak pun gak ada yang nyadar. Karena posisi batunya itu saya balik ke dalam. Jadi anak-anak tuh cuma nyadarnya saya cuma pakai cincin tapi bukan batu akik. Nah, ketika saya bawa batu itu, saya tuh ngerasa apa yang anak-anak lain rasa itu saya baru mulai kerasa. Mulai dari ada yang ngetok-ngetok, mulai dari ada gangguan, katanya di kamar mandi itu keran tuh suka nyala. Kayak ada orang yang mandi, suara jebur-jebur air. Terus di lantai 2 itu ada perempuan, ada gangguan suara-suara segala macam. Itu akhirnya saya mulai ngerasa di malam itu anak-anak emang nggak ada yang tidur sampai larut. Karena besok pagi itu ada acara yang mana kita tuh harus bangun pagi. Akhirnya malam itu kita nggak ada yang tidur larut. Terus di malam itu saya tidur posisi di luar. Jadi perempuan sama laki-laki bertukar tempat. Perempuan yang di dalam, laki-laki yang di luar. Saya tidur posisi persis di samping jendela sama pintu. Posisi kepala saya itu membelakangi pintu. Jadi kaki saya deket pintu, kepala saya di jendela. Di situ jam 2 itu saya kebangun karena ada yang ngetok. Jadi posisi saya di pojok. Ada yang ngetok saya tapi ngetoknya itu geser, Kak. Jadi pertama itu ketok di samping kepala. Yang itu berapa kali saya bangun, terus ketoknya itu pas saya udah mulai bangun, itu ketoknya geser sampai ke kaki, terakhir di pintu. Di situ saya bangun, posisi kan lampu nyala. Jadi semenjak jering itu anak-anak tuh nggak ada yang mau lampu dimatiin. Saya bangun, saya ngeliat sekitar itu emang anak-anak tidur semua. Di situ saya ngerasa yang ngetok itu geser. Akhirnya saya coba duduk, saya coba beraniin diri buat saya buka jendela deket pintu lah. Saya buka dikit doang. Saya ngeliat emang depan pintu itu nggak ada apapun. Tapi saya lihat di bawah pintu yang jeda segini, itu entah saya kena sugesti atau karena emang saya ngelindur atau apa. Saya ngeliat di bawah pintu itu ada kaki 2. Ada kayak bayangan orang di depan. Tapi ketika saya buka jendela, dia nggak ada sama sekali.
Tapi saya lihat di agak jauh itu ya kurang lebih 5 meter lah. Itu emang ada orang tua. Saya nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Dia ngebelakangin saya. Terus yang saya lihat itu nggak tahu itu halusinasi atau apa. Tapi orang tua itu dia ngelihat ke arah saya. Tapi posisi badannya ngebelakangin. So, saya agak kaget. Saya kira awalnya emang orang. Emang bener-bener kayak orang Kak. Bener-bener real kayak orang. Sampai akhirnya saya di situ kayak ngerasa itu bapak-bapak ngapain atau ibu-ibu, karena saya nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, itu orang ngapain di situ. Terus akhirnya saya coba buat nutup karena dia ngeliat ke saya tutup, tapi karena saking penasarannya saya buka lagi dikit, itu udah nggak ada. Terus di situ saya langsung bener-bener tidur, meskipun nggak bisa, saya bangunin teman saya. Di situ saya minta tolong dong jangan tidur dulu sebelum saya tidur. Akhirnya ketika saya udah tidur, teman saya pun tidur. Besok paginya itu teman saya cerita, di malam itu ketika saya udah tidur, itu pintu diketok terus, kayak ada anak kecil yang lemparin batu kecil bener-bener kayak suara teman tek, tapi berkali-kali. Di situ malah dia yang ngerasa nggak enak, nggak tenang segala macam. Sampai akhirnya keesokannya itu ada cerita-cerita lagi lah tambahan dari anak-anak, ada yang lihat bentuk ini, bentuk itu, bentuk ini. Terus saya juga karena saya ngerasa bersalah tentang teman saya yang kesurupan dan sebagainya, itu saya coba ngelakuin ritual. Jadi sebelum saya ngelakuin ritual, saya tuh sempat menghubungi teman saya yang katanya dia itu paham tentang hal-hal seperti itulah. Ya karena saya nggak ngerasa paham sama sekali, akhirnya saya coba buat ngobrol sama dia melalui via telepon. Habis itu yang pembicara atau yang ngobrol sama saya itu bukan teman saya laki-laki ini, tapi si istrinya perempuan. Istrinya itu cuman ngedengerin cerita saya pada saat sama anak-anak itu kayak ngerasa ada hal-hal janggal di posko segala macem. Itu ketika saya sudah selesai cerita, tapi saya tidak menceritakan denah sebelah itu ada rumah atau apapun. Saya cuma menceritakan apa yang ada di posko. Akhirnya setelah saya selesai ngobrol, saya selesai ceritain semua yang ada di posko, itu istrinya langsung bilang, "Kak, maaf, saya boleh ikut bicara nggak?" "Boleh." Terus si istrinya itu bilang, "Kak, kalau saya boleh tahu, yang di lantai 2 itu sosoknya perempuan, benar?" Terus saya bilang, "Iya benar Kak." Kemudian dia bilang tuh saya lihat di sebelah posko atau lokasi tempat tinggal tuh ada rumah tua. Itu posisi telepon, saya tidak menceritakan rumah sebelah, tapi si perempuan itu istrinya tuh dia langsung nembak. Saya lihat di sebelah itu ada rumah tua, halamannya luas, ada beberapa pohon rambutan, dan itu tuh auranya gelap banget Mas. Kayaknya itu bekas ada orang ritual atau apa ya katanya. "Oh iya bener Mbak, itu sebelah rumah posko itu dia emang dulunya dukun. Pas zaman Belanda itu dulunya dukun, yang mana dukunnya itu turun-temurun sampai anaknya yang terakhir itu tidak mau ngejaga, 20 tahun kemudian baru ada yang ngejaga." Saya lihat di sebelah rumah itu kayaknya ada 3 sosok Mas, kata si istri teman saya ini. Saya tanya, "Coba Kak, kalau emang Kakak tahu apa disebutin." Istri teman saya itu langsung nyebutin tiga sosok, sama persis yang diomongin sama penjaga rumah ataupun sama warga sekitar situlah. Itu ada perempuan tua itu paling jahat, auranya paling gelap. Dia emang udah ada di rumah itu dari dulu. Yang kedua itu ada pocong tinggi. Saya nggak tahu posisinya di mana, tapi dia nggak berani masuk rumah karena ada si perempuan tua itu. Dan yang terakhir itu ada genderuwo. Katanya yang kalau kata warga sekitar itu suka ngambilin pakaian dalam perempuan. Makanya tapi emang bener di desa itu saya nggak ngelihat ada pakaian dalam dijemur di luar. Tuh kayak ngerasa kayak, oh iya kayaknya emang ceritanya valid nih, bener. Soalnya saya ngelihat di daerah situ nggak ada pakaian dalam yang dijemur di luar. Dan saya nanya dong, dari ketiga sosok ini ada yang mengganggu di rumah ini tidak? Si mbaknya itu bilang, kalau dari sebelah itu emang nggak ada Mas. Itu ada dari rumah. Dia sosoknya dari lantai 2. Kalau yang dari sebelah itu, yang dari rumah tua itu, mereka bertiga, itu cuman penasaran sama aura yang Masnya bawa dari luar. Jadi dari cerita Mas yang penasaran dan segala macam,
itu justru narik hal-hal negatif atau aura-aura negatif atau makhluk halus yang ada di desa itu buat ikut sampai masnya itu masuk ke dalam rumah. Makanya mas itu sering diketok-ketok pintunya, sering diganggu ataupun dilihatnya segala macam. Terus karena saya ngerasa bersalah kan, saya ngerasa kayak, oh iya ini kayaknya gara-gara saya deh. Akhirnya saya nanya, kira-kira apa yang harus saya lakuin buat saya tuh bisa kayak, setidaknya saya bisa netralisir keadaan di posko ini. Akhirnya istri teman saya itu bilang, saya jujur saya nggak bisa ngapa-ngapain karena emang di luar zona saya. Karena emang istri teman saya itu lokasinya jauh, beda provinsi dari tempat saya KKN. Habis itu dia cuman ngasih solusi coba buat ngelakuin ritual agama. Akhirnya setelah diceritakan sama dikasih tahu, akhirnya ya udah saya tangkep. Kemudian sebelum kakaknya itu mbaknya itu nutup telepon, saya tuh ngerasa di sebelah kanan saya tuh ada aura yang bikin saya merinding, tapi cuma setengah badan di kanan. Itu saya nggak cerita, saya cuma ngerasain doang, kayak ngerasa berat, terus ada kayak ngedeket. Tapi si istri teman saya itu langsung bilang, mas jangan takut, itu di sebelah kanan ada yang ngedeket. Itu netral, dia dari sekitar rumah, tapi dia bukan dari rumah dan bukan dari rumah sebelah. Situ saya ngerasa, oh kayaknya dia bener deh, kayaknya ini orang bener bisa, karena saya nggak cerita apa-apa, dia langsung nebak. Akhirnya saya lakuin lah tuh, jadi itu teleponan itu di jam 12 siang. Akhirnya setelah teleponan itu dia minta video call. Saya coba boleh lihat video call untuk ruangannya. Kebetulan itu kita tuh berempat laki-laki itu di atas semua. Di bawah itu 3 perempuan sama 1 laki-laki. Nah, ketika di atas itu, temen itu minta buat ngelakuin video call. Akhirnya ya udah saya turutin buat video call. Di situ mbaknya tuh cuma nyuruh-nyuruh kayak, coba maju mas, maju, terus coba suruh liatin kanan kiri, sampai akhirnya dia tuh bilang, coba mas itu saya lihat ada kamar, coba masuk kamar situ. Akhirnya pas saya masuk kamar situ, posisi kamar tuh nggak terlalu besar, mungkin ukuran 2x3, tapi di pojoknya itu ada ranjang tua. Nah, yang mana beberapa perempuan itu yang diganggu itu salah satunya ketika tidur di ranjang itu, makanya ranjang itu nggak dipakai. Nah, di situ istri teman saya itu langsung nunjuk ke satu tempat itu di pojok ranjang. Beliau tuh bilang, di situ mas, stop, kamera stop, itu di pojok. Dia kalau siang dia nggak akan kemana-mana, dia di situ. Itu jujur waktu itu saya nggak menceritakan bentukan setannya, tapi saya cuman kayak cerita hal-hal yang horor lah. Saya nggak cerita kalau di situ tuh bentuknya apa, terus kata orang itu apa. Akhirnya si istri teman saya itu langsung nembak, itu di pojok ada perempuan, dia selalu pakai baju hitam, dia mukanya setengahnya cantik banget tapi setengahnya hancur, dia selalu duduk di situ, dia udah lama banget di situ mas, dia ngerasa terganggu. Di situ saya ngerasa karena kamera saya langsung menghadap ke ranjang itu ya, dan di situ teman saya langsung nunjuk, itu di situ saya ngerasa kayak, wah ini kayaknya nggak beres nih gitu. Akhirnya udah setelah diobrolin, dia tuh bilang, jadi sosok di rumah itu ada 2. Yang satu itu ada di lantai 2 di ranjang. Yang satu itu dia bilang, mas coba tanya ke yang punya rumah, bener nggak kalau di kamar mandi bawah itu bekas sumur. Karena saya juga belum nanya apapun tentang setan yang di kamar mandi itu ya, kayak yang penghuni di kamar mandi, karena fokusnya itu yang diganggu di atas. Akhirnya, saya nggak tahu mbak kalau emang itu beneran sumur apa enggak. Tapi nanti coba sore saya validasi, saya tanya ke yang punya posko. Akhirnya setelah itu dia bilang, sebenarnya yang ganggu di rumah itu cuma satu mas, yang di lantai 2. Dia ngerasa terganggu karena dia penghuni lama. Kemudian mas juga bawa barang dari luar, yang mana ngeganggu energi yang ada di rumah itu. Terus ada satu lagi itu yang selalu di sumur, makanya sering diganggu, kayak ada burung hitam, dia tuh selalu terbang ketika di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu posisi atasnya kebuka. Jadi kalau yang lagi di kamar mandi itu suka ngeliat ada burung terbang. Burungnya tuh nggak kecil, burungnya tuh sebesar burung merpati lah. Tapi dia cepet. Dan orang biasanya ngeliat cuma sekelibet. Dan ada beberapa gangguan yang emang di situ tuh dia selalu kedengeran kayak lagi mandi. Sampai mbaknya itu bilang, istri teman saya, yang ngeganggu itu ada di atas, tapi yang di bawah itu ikut keganggu. Nah, posisi yang di bawah itu dia selalu di pojok di atas bekas sumur yang ditutup. Akhirnya karena sudah selesai ngobrol segala macam dan saya sudah dapat hal yang harus saya lakuin,
setelah ditutup telepon itu sorenya itu saya langsung ngobrol sama yang punya posko. Saya nanya untuk bener nggak sih kalau di situ tuh ada bekas sumur. Dan akhirnya si ibu itu bilang, iya mas, dulu emang ada sumur di situ. Terus saya sih nggak tahu itu di sumurnya ditutup atau emang saya baru lihat. Tapi setahu saya waktu itu pas sebelum diceritain emang nggak ada sumur. Tapi si ibunya bilang emang dulu itu bekas sumur. Akhirnya di situ kayak saya ngerasa, oh kayaknya emang istri teman saya bener nih dari ceritanya yang dia nebak segala macam sampai bener kalau emang itu bekas sumur. Itu kayak bikin saya, oh kayaknya emang bener nih. Akhirnya saya cobalah malam harinya itu saya coba ngamalin apa yang dikasih dari teman saya. Saya ingat banget itu saya bawa air segelas yang mana batu akik yang dikasih itu saya simpan di dalam air di gelas kaca. Kemudian saya wudhu, saya sholat di lantai 2 itu pas jam 11 malam. Jadi saya emang ngejar jam 12 teng itu selesai zikiran atau selesai dikasih ilmu dari si teman saya ini. Akhirnya pas jam 11 teng itu saya coba mulai, saya yang ngelakuin hal agama lah, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berzikir segala macam. Ketika saya sholat itu saya nggak ngerasa ada apa-apa, saya ngerasa tenang, nggak ada apapun karena di lantai 2 itu saya sendiri, bener-bener sendiri, saya nggak ada minta temenin siapapun, mereka semua itu di bawah. Di situ saya ngelakuin sholat sendiri. Selesai sholat itu saya ngerasa biasa aja. Akhirnya ketika saya mulai zikir itu di lafaz subhanallah itu saya ngerasa awalnya itu merinding, tapi merindingnya itu di sebagian badan sebelah kanan itu di ranjang tua itu, karena saya posisi sholat itu sebelah ranjang. Kemudian pas saya ngucap alhamdulillah itu karena wilayah situ sekitarnya mayoritas non muslim, jadi di sekitar itu banyak anjing berkeliaran. Itu pas saya lafazin alhamdulillah itu banyak anjing di luar itu ngeraung kayak gitu, kayak pokoknya kayak ngerasa gimana lah, kan katanya kalau anjing ngegonggong kan ada yang datang segala macam. Terus ketika saya masuk lafaz Allahu Akbar itu persis tembok sebelah ranjang itu ada yang gedor kenceng banget. Di situ saya ngerasa pas kenceng sampai kayak ada barang jatuh kenceng. Terus saya langsung kayak seketika kayak saya bingung, saya mau ngapain, saya mati langkah, deg-degan, lemas, tapi saya coba buat berani. Akhirnya saya turun pelan-pelan, saya tanya di bawah itu, saya tanya ada yang denger suara dentuman keras nggak? Mereka tuh kayak pada bingung, kayak apaan sih, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya ya udah saya coba buat ya udahlah bersikap biasa aja. Itu jam 12 pas. Akhirnya malam itu kita tuh ngadain masak-masak. Setelah saya ngelaksanain ritual itu, saya masak. Di situ yang teman saya yang kesurupan itu dia bilang, pundak lu berat nggak? Jujur saya nggak tahu apa itu karena saya lemas atau karena saya kenapa, tapi emang di pundak saya itu berat, kayak ngerasa kayak kok berat ya, mau tegak itu berat, sakit, punggung tuh sakit, kayak berat lah, kayak ada yang duduk. Ya saya bilang saya ngerasa iya, itu ada yang duduk di atas. Itu saya kaget. Akhirnya saya coba buat udahlah saya hilangin pikiran-pikiran kayak gitu, tapi emang di pundak itu ngerasa berat, kerasa banget beratnya. Sampai akhirnya pas lagi masak-masak itu saya sekelibet balik badan, saya ngeliat di lantai 2 itu di pintunya itu ada sekelibet perempuannya itu bener apa yang kata diomongin orang-orang, entah itu sugesti saya atau apa, tapi saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri itu ada perempuan, dia nggak terlalu tinggi, dia lewat, dia jalan pelan, yang bikin saya tuh mata saya tuh langsung ngeliat, dan situ saya ngeliat pelan dia jalan tanpa noleh, dia lewat, di situ saya langsung oh iya, oh ternyata bener apa yang diomongin sama ibu posko atau yang diomongin sama warga sekitar atau dari teman saya itu kayak oh iya. Di situ saya masih mikir kayak kayaknya saya kesuges deh atau apa. Akhirnya di situ tuh teman saya tuh nggak berhenti ngeliatin punggung saya terus karena saya ngerasa risih, saya tanya ada apa sih gitu kan. Terus teman saya tuh bilang itu di pundak lu nggak pergi-pergi. Di situ saya malah saya malah makin takut karena emang ngerasa banget punggungnya berat. Terus saya ngerasa wah kayaknya emang ada yang nggak beres atau apapun gitu. Akhirnya setelah saya ngelakuin ritual itu bukannya situasi makin adem ya, tapi kayak saya ngerasa malah makin banyak gangguan. Sampai akhirnya keesokan harinya itu saya dan teman-teman itu berkunjunglah ke rumah bapak yang ngasih saya batu akik itu. Di situ bapak itu
nggak ada bilang negatif, dia ngasih hal-hal positif lah, ngasih kayak semangat segala macem. Terus nggak usah dihirauin apapun, tapi emang selalu kejadian Kak, di malam-malamnya itu selalu ada yang, entah itu ada yang diganggu, ada yang lihat segala macem. Terus sampai akhirnya kami mutusin buat kayak bareng-bareng buat kita ke rumah bapak ini yang ngasih saya batu. Di situ teman-teman tuh sempet nyalahin lah, sempet kayak kok lu nggak cerita, kayak lu kok nggak ada ini. Karena saya nggak mau ngerasa bersalah, ya saya jujur dan saya minta maaf kalau saya bawa barang kayak gini. Cuman saya ngerasa ini kenang-kenangan. Saya ngerasa ini pemberian yang emang harus saya jaga gitu. Karena emang KKN kan emang sekali seumur hidup. Nah akhirnya saya tuh pas waktu maghribnya setelah dari rumah itu ada hal aneh tuh. Jadi ada salah satu anjing liar di situ yang emang dia tuh baik, dia sering diajak main segala macem, dia nggak yang galak nggak atau apapun. Tapi di hari itu pas waktu mau sholat maghrib berjamaah itu saya tuh ngerasa kalau perut saya tuh nggak enak. Akhirnya saya minta buat teman-teman saya berangkat ke masjid duluan. Di situ setelah saya selesai dari kamar mandi, saya berangkatlah ke masjid karena emang ada jadwal wajib buat ke masjid. Itu pas maghrib. Saya berangkat dari posko ke masjid itu emang nggak begitu jauh ya, paling 200 meter lah. Habis itu saya pas keluar dari posko itu saya jalan ke arah masjid, ya bisa dibilang surau lah, musola gitu ya. Itu anjing yang emang biasanya baik sama anak-anak posko, tiba-tiba dia dari jauh tuh kayak ngeliatin. Ya udah saya kan kayak biasa ya, kayak manggil namanya gitu. Tapi dia itu semakin saya ngedeket semakin dia ngegereng. Kayak dia tuh pengen nyerang, dia ngelihat sesuatu kayak ada yang sesuatu di belakang saya. Itu di situ tuh saya ngerasa aneh. Ini anjing kenapa sih kok? Oh ya mungkin maghrib. Karena saya percaya kalau maghrib tuh waktu pamali lah buat keluar. Karena emang katanya makhluk halus itu jam-jamnya keluar. Oh mungkin dia ngelihat sesuatu di belakang saya. Akhirnya pas saya mulai ngedeket dia mau nyerang. Akhirnya saya kaget. Terus saya serang balik anjingnya. Kemudian dia lari ke belakang saya. Tapi pas di belakang saya dia tuh nggak mau pergi. Dia selalu ngeliatin saya terus sampai ujung jalan. Habis itu saya ngeliat ke belakang, dia masih ngeliatin. Sampai akhirnya saya ke arah musola, belok ke kanan kan itu. Di situ sebelum naik ke tangga arah masjid, itu ada nenek-nenek, ada simbah lah, ada perempuan. Yang emang beliau tuh baik. Beliau tuh ketika ada kerja bakti atau apapun, beliau tuh selalu ngasih. Entah makan atau apapun gitu ya. Tapi di sore itu, di maghrib itu, karena saya ngeliat di situ masjid udah mulai berjamaah, di situ saya buru-buru kan Kak. Tapi dia tuh langsung ngeliatin saya dari jauh. Dia matanya ke arah saya tapi kayak bukan ngeliat mata saya. Akhirnya saya kayak ngerasa aneh. Pas saya lewat itu saya nanya, ada apa mbah? Simbahnya itu bilang pakai bahasa Jawa. Ya mungkin artinya yang saya tangkep ya. Itu di belakang ada nenek-nenek, siapa, dari mana. Situ saya ngerasa kayak, aneh nih gitu. Kayak kok saya jadi aneh, yang ngerasa aneh. Akhirnya saya langsung ke masjid. Ketika sampai masjid itu saya karena emang minoritas yang muslimnya sedikit. Di situ saya masih kebagian soft depan. Saya soft paling awal tapi sebelah kiri. Itu ketika saya lagi sholat maghrib itu batu akik yang saya pakai itu bereaksi. Saya ngerasa banget dan teman-teman saya pun sebelah sampai warga pun melihat. Itu setelah selesai baca Al-Fatihah, itu jari manis saya itu panas. Saya ngerasa kayak ketempelan kompor lah mungkin ya, panas. Akhirnya pas lagi sholat itu saya langsung copot batunya itu, saya lempar ke sejadah, saya lempar ke bawah. Terus selesai saya sholat itu saya ngeliat di jari manisnya itu ada kayak lingkaran merah, kayak emang bener-bener panas. Temen sama warga itu nanya, kenapa mas? Terus salah satu warga situ, sesepuh yang ngurusin masjid, musola, itu beliau bilang, artinya dalam bahasa Indonesia, ya kayak disuruh balikin. Tapi karena saya ngerasa saya kenang-kenangan, akhirnya udah saya pakai terus, itu nggak saya balikin. Terus di situ malam harinya itu kayak saya tuh mulai mau bener nggak sih kalau saya tuh ada nenek-nenek. Akhirnya saya video call lagi teman saya yang waktu cerita itu. Saya nggak menceritakan nenek-neneknya, saya cuma nanya, Kak, boleh lihat nggak kalau di belakang saya ada apa?
Kalau saya kasih tahu jangan takut ya. Ya, saya nggak takut. Itu ada nenek-nenek di belakang kamu. Sama yang diomongin sama Simbah. Itu saya nggak ngeceritain apapun. Saya nggak ngomong nyebutin apapun. Saya cuma mau validasi bener nggak. Akhirnya saya tanya. Dan si istri teman saya itu bilang di belakang masnya itu ada nenek-nenek. Dia ngikut mas. Mas bawa batu. Mas bawa apa awalnya nanya. Bawa batu itu ya? Iya kak. Tolong balikin. Istri teman saya tuh udah sempat bilang balikin. Tapi dari saya pribadi itu saya masih belum puas lah, karena itu kenang-kenangan kan. Akhirnya ya udah tetap saya pakai. Sampai akhirnya kok saya setelah ngelakuin ritual dari teman saya atau dari apapun yang disebutin dari warga tentang hal-hal baik itu, saya ngerasa kok tiap hari itu masih malah makin sering gitu. Sampai saya tuh pernah ngelihat itu di dapur. Jadi dari ruang depan sampai dapur itu plong kak, cuman ketutupan pintu. Nah setelah saya ngalamin itu pintu saya minta buat ditutup setiap malam. Nah pas malam itu emang situasi itu masih normal, kayak anak-anak ada pada yang main kartu atau ada yang lagi ngopi sambil ngobrol. Tapi saya lihat di dapur itu ada perempuan berdiri, tapi dia nggak mau ngedeket ke saya. Saya nggak tahu itu sugesti atau bayangan doang ya. Tapi saya ngeliat sekelibet, dia ngeliat ke saya, terus dia langsung hilang. Kayak dia tuh seolah-olah dia ngasih tanda kalau dia nggak suka sama apa yang saya bawa. Akhirnya saya di situ saya ngerasa kayak apa emang harus saya balikin. Sampai akhirnya setiap saya malam tidur itu saya selalu dengar di kamar mandi itu ada yang mandi, bener-bener mandi. Kayak kan beda ya kak, kalau suara air keran nyala sama orang mandi itu beda banget, kayak suara jebur-jebur kencang itu. Tapi setiap saya datang ke kamar mandi itu kering, itu nggak yang bekas orang mandi, nggak ada orang sama sekali. Terus kayak saya tuh ngerasa pundak saya tuh selalu berat. Saya tuh selalu ngerasa pusing segala macam. Sampai akhirnya ada beberapa teman saya tuh yang cerita kalau di malam hari itu dia tuh ngerasa kalau di luar itu rame atau ada yang ngetok-ngetok lah, ada yang lempar segala macam. Dan saya validasiin lagi ke yang ngasih batu itu, dia bilang energi yang ada di situ mas itu narik semua yang ada di luar. Mulai dari anak kecil, mulai dari yang 3 penghuni dari sebelah rumah, ataupun yang dari rumah setempat itu merasa terganggu. Situ saya mulai ngerasa makin bersalah lah pokoknya. Akhirnya sampai ada satu momen itu libur KKN karena ada acara pemerintah. Akhirnya anak-anak tuh disuruh pulang lah. Nah singkat cerita, ketika saya pulang itu saya pengen buat balik posko duluan. Karena saya ngerasa saya nggak ikut, ya udah saya balik duluan ke posko itu. Saya berdua sama teman saya yang penasaran. Di situ saya tuh ngelakuin beberapa maksudnya beberapa amalan yang mungkin saya nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi saya dikasih tahu katanya kalau mau ngecek sesuatu yang ada di batu itu dengan beberapa cara lah. Sampai akhirnya saya coba buat taruh di dalam air, di bawah ranjang, terus saya taruh di bawah bantal. Saya udah ngelakuin semua gitu ya. Itu beberapa kali saya sempat mimpinya itu sama nenek-nenek. Entah sugesti saya sebelum tidur saya ngebayangin nenek atau gimana, tapi emang di mimpinya tuh nenek-nenek. Tapi saya positive thinking, oh ya udah ini emang mungkin mimpi buruk aja gitu ya. Ini kayak emang ya udah gitu. Tapi kok saya ngerasa kayak beberapa kali saya ketemu warga itu ada beberapa yang nyebut juga itu nenek-nenek. Di situ tuh kayak saya ngerasa wah kayaknya saya udah mulai harus balikin nih batunya. Tapi kan emang ngerasa pemberian, ya udah saya selalu simpen lah batunya itu. Itu sudah mendekati malam-malam terakhir lah di tempat KKN itu. Itu ada satu momen dimana di malam itu tuh salah satu teman itu ngalamin kesurupan lagi. Di situ tuh kayak bener-bener kayak wah kayaknya emang udah ngerasa nggak beres nih sama yang ada di sini. Akhirnya malam itu kita tuh satu posko itu ngerencanain buat ayolah kita doa bareng. Akhirnya inget banget itu di lantai 1 kita tuh kayak ngelingker buat doa bareng lah. Di situ tuh ya kayak kita baca surat lah gitu. Akhirnya setelah pas posisi kita lagi baca itu tuh saya ngerasa berat, punggung tuh berat banget kayak tapi di situ sebelum kita ngelakuin doa bareng itu ada peraturan di mana kalau ada ngerasa hal aneh ataupun ada yang ngerasa keganggu atau apapun jangan diceritain dulu sebelum doanya selesai. Akhirnya pas lagi doa itu saya ngerasa ada yang berat dan kayak di sekitar tuh kayak di luar tuh banyak yang datang. Sampai ada yang
saya ngerasa saya dengar ada yang gedor, dan itu pun nggak saya doang yang dengar pas lagi doa itu. Cuma saya ngerasa saya diem aja, saya cukup fokus buat doa segala macam, buat minta keselamatan. Akhirnya setelah doa itu kita saling cerita, kayak ada hal-hal yang ngegedor segala macam, terus ada yang kayak dia ngerasa juga kayak di sekeliling luar itu rame, ada banyak orang, ada hal-hal yang di luar nalar lah gitu. Sampai akhirnya malam itu bener-bener kalau nggak salah cuman beberapa orang doang yang tidur, selebihnya tuh nggak bisa tidur karena emang diganggu, bener-bener diganggu. Sampai teman itu dia saking penasarannya, ini orang ngetok-ketok terus, sampai akhirnya dia tuh kayak udah bawa balok, dia buka pintu tuh emang nggak ada orang sama sekali Kak. Kayak udah saking kesel, campur takut juga. Akhirnya kita keesokan harinya tuh kita meminta tolong buat ke warga lah. Akhirnya kita datangin ke warga, ke salah satu orang yang penjaga masjid inilah yang pengurusnya. Akhirnya di ruangan itu tuh ya kayak dinetralisir lah. Terus ada mungkin bisa disebut apa ya, mediasi dia buat ngobrol sama penghuni poskonya gitu. Terus saya nggak dengar, kita tuh nggak dengar pembicaraan apa. Pokoknya bapaknya itu dia ke lantai 2 dan dia tuh bilang kalau dia tuh nggak mau anak-anak posko ini buat tinggal di sini. Akhirnya setelah diobrolin, kita tuh kayak ngerasa oh yaudah di atas itu dibersihin dan tidak ada lagi yang tidur di atas. Sampai akhirnya didatengin pun sama yang ngasih batu akik itu. Di situ dia bilang kayak ini udah saya netralin, saya udah juga udah ngejagain segala macam semua, hal-hal semua dari sebelah ataupun dari mana-mana gitu ya. Terus habis itu saya ngerasa kayak oh ya udah nih kayaknya udah mulai tenang, udah mulai aman. Sampai akhirnya saya coba batu itu saya taruh di kos saya di daerah saya kuliah, karena adalah saya simpan aja di kos gitu. Habis itu setelah selesai KKN batu itu masih ada di saya sampai ya mungkin ini taruh ke bawah dari yang waktu KKN. Batu itu memang saya bawa dan saya taruh di lemari, saya taruh di box putih bekas jam tangan waktu itu. Itu saya ngerasa setiap malam itu saya diganggu sampai ada satu titik itu saya nggak tahu, saya ngerasa itu halusinasi atau apa, tapi saya ngerasa kaki kanan saya itu ada yang narik sampai saya tuh keluar dari kasur. Di situ saya langsung bangun pas jam 2. Di situ saya nggak bisa tidur lagi karena saya ngerasa bener-bener takut dan kaki saya pun bener-bener masih kerasa kayak ada yang cengkram gitu loh Kak. Habis itu kayak bener-bener ada yang cengkram, bener-bener kayak ada yang rasa. Terus abis itu besoknya itu ada teman saya nggak percaya sama hal itu. Akhirnya saya coba buat titipin ke dia kalau dia nggak percaya. Sampai 1 minggu kemudian teman saya itu nelpon saya buat minta dibalikin lagi si batunya ini. Saya tanya kenapa, dia setiap malam selalu diganggu dengan wujud yang sama yang saya alamin segala macam. Akhirnya dia balikin lagi ke saya karena saya ngerasa saya takut buat megang. Akhirnya ada salah satu teman saya juga yang dia tuh bener-bener nggak percaya sama hal itu. Akhirnya dia pegang batu itu, dia taruh di dalam lemari, dia bener-bener nggak ngeluarin sama sekali. Sampai akhirnya saya mutusin buat udahlah saya balikin aja lah, kalau kayak gini terus hidup saya nggak tenang. Karena setelah KKN pun saya sempat pulang dan itu kejadian juga di rumah, bawa hal buruk lah buat di rumah. Akhirnya saya putusin buat saya mau balikin batu ini, buat balikin ke yang ngasih gitu. Tapi pas saya datang ke tempatnya, dia itu sampai bingung, sampai kayak ini kotak nggak pernah saya buka, nggak pernah saya pindah juga, ini selalu di dalam lemari. Tapi pas dibuka itu hilang, bener-bener hilang, yang kayak dia tuh bingung batunya kemana. Sampai akhirnya karena saya juga ngerasa saya bersalah, saya nggak enak buat bilang ke yang ngasih batunya ini. Saya nggak tahu apakah itu batunya emang balik lagi ke yang ngasih atau emang tiba-tiba hilang gitu aja atau apa sih, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya yakinin kalau sesuatu itu emang udah bukan punya saya lagi. Dia akan hilang dengan sendirinya ketika dia sudah tidak mau dengan pemiliknya. Situ saya sudah ngerasa lepas, tapi sampai sekarang banyak orang yang setiap ketemu saya, yang mungkin dia bisa ngelihat atau gimana saya nggak tahu, dia tuh setiap ketemu saya tuh selalu ngelihat ke belakang saya dan dia tuh selalu bilang tanpa saya kasih tahu kalau di belakang itu masih ada nenek-nenek. Itu saya sampai sekarang saya masih bertanya-tanya apa emang benar atau enggak. Harapan saya sih dari hal-hal yang kemarin itu udah nggak ada ya, tapi mungkin masih ada beberapa hal gangguan yang emang saya alamin sampai sekarang.
Dan dari beberapa ritual dari si dukun itu emang mungkin bikin saya bisa ngerasain hal-hal negatif yang dekat dari luar, atau emang itu hanya sugesti atau apa. Tapi saya ngerasa setelah saya selesai dari KKN itu, saya ngerasa ada hal berbeda yang saya rasain, yang saya bawa terus sampai sekarang gitu. Dan ya saya nggak tahu apakah itu bisa hilang, tapi harapan saya sih bisa. Kebetulan juga ada satu malam di mana setelah ada gangguan-gangguan awal tuh, kayak saya tuh karena saking penasarannya, itu kita tuh kayak ada satu pertemuan antar unit KKN satu desa, itu kayak menceritakan hal-hal horor yang terjadi di poskonya masing-masing, mulai dari hal A, hal B, hal C, karena emang desa itu terkenal dengan perdukunannya. Sampai akhirnya setelah cerita-cerita itu, koordinator desa itu punya ide yang mana kayak ayolah perwakilan dari tiap kelompok kita ada yang jerit malam. Di situ tiap perwakilan tuh minimal tiap unit mengirim 2 orang. Akhirnya kita di malam Jumat, bener-bener nyari momen di malam Jumat, kita tuh kayak berkumpul di satu titik posko yang katanya posko itu juga lumayan serem. Habis itu sebelum saya berangkat itu saya dipanggil sama bapak itu buat saya dikasih batu akik yang lain. Dia warnanya coklat, bentuknya kayu tapi batu. Dia kayak digulung kain. Itu sebelum saya pakai itu saya disuruh baca-baca lah gitu pokoknya. Akhirnya saya pakai di malam itu. Saya ngerasa di malam itu tuh emang nggak tahu emang sugesti atau apa, tapi batunya itu kerasa banget berat dan sebagainya. Setelah saya pakai itu saya bersama satu orang lain yang perwakilan itu saya berangkat. Di situ anjing yang waktu itu ngegereng-gereng, dia ngikut motor saya dari desa ini ke desa sebelah. Dia bener-bener ngintil, dia bener-bener ngejar motor saya itu sampai saya datang di titik kumpul itu, anjingnya itu nungguin. Dia bener-bener duduk di situ, terus habis itu dia ngeliatin ke saya sampai akhirnya itu saya nggak tahu apa emang saya halusinasi atau apa lagi ya. Saya ngelihat di atas palang jalan, rambu-rambu jalan, itu ada burung warna hitam gagak, kayak gagak lah bentuknya. Dia lumayan besar. Dia tuh ngelihat ke arah kita. Burung itu tuh ngelihat ke arah kita, Kak. Tapi ketika saya tanya ke orang lain, di atas palang itu ada burung, kelihatan nggak? Itu nggak ada satupun anak-anak yang ikut jerit malam tuh ngelihat. Sampai saya itu ngerasa kayak, oh mungkin emang karena saya awalnya ngerasa kayak penasaran, ngerasa keren, akhirnya oh ya udah itu kayaknya burung ini deh, burung penjaga atau apa gitu. Akhirnya ya udah saya nggak coba ngirauin. Sampai akhirnya kita coba mulai jalan dari titik pertemuan ke arah titik pertama itu. Saya ngeliat burung itu dari jauh masih ada di situ, nggak hilang. Sampai akhirnya saya ngeliat ke belakang lagi, udah nggak ada. Habis itu oh ya udah mungkin dia udah terbang atau apa, karena dia burung kan, Kak. Akhirnya udah kita jalan ke titik ini itu tanpa pakai senter gitu ya. Kayak bener-bener pengen dapet sensasi horornya aja gitu. Tapi di situ kayak ada beberapa orang laki-laki khususnya itu kayak mereka tuh malah setiap titik-titik horor itu mereka malah teriak-teriak, malah marah-marah, ngelempar-ngelempar barang, nendang-nendang batu. Kayak mereka tuh memancing biar bener gak sih setan tuh ayo keluar kalau emang ada gitu. Sampai karena saya ngerasa di sini saya dititipin batu itu buat katanya buat ngejaga anak-anak. Ya udah saya karena saya berdiri paling belakang, saya nggak ikut campur mereka nendang batu dan sebagainya. Sampai ada di jembatan itu ada satu teman saya tuh usil, dia tuh nendang batu gede, bener-bener gede, ditendang buat digelindingin ke bawah. Itu tuh saya kayak ngerasa kayak wah salah nih kayaknya. Akhirnya setelah selesai jerit malam itu emang nggak ada gangguan apa-apa, Kak, di situ. Cuman emang ada beberapa temen yang emang katanya ngelihat ada yang terbang lah, atau ngelihat ada pocong yang emang bener di salah satu situs ibadah itu gitu. Habis itu pas malamnya itu ketika saya mau balikin batunya itu ya, Kak, itu pas jam 2 selesai jerit malam jam 2, ketika saya mau balikin batu itu bener-bener ada ikan sapu-sapu. Dia kelilit rambut sama tanah. Dia loncat-loncat di atas keramik. Itu jujur sebelah rumah itu nggak ada sungai atau apapun. Tapi ada ikan sapu-sapu yang emang udah kelilit tanah sama rambut. Dia tiba-tiba nongol dari lantai. Yang emang sebelahnya itu nggak ada
nggak ada jeda kamar atau apapun, nggak ada kesempatan buat si orangnya itu naruh atau apa. Dia tuh kayak tiba-tiba keluar dari tengah-tengah ruangan. Terus di situ saya sama anak-anak kaget, bahkan si bapak itu pun kaget. Bapak itu langsung bilang, kalian ngapain, katanya, kalian ngelakuin apa gitu. Habis itu yang saya ngerasa anehnya itu yang di jembatan itu ada satu anak yang dia tuh nendang batu. Bapak itu langsung bilang, wah kalian dikasih apa ya, bahasanya mungkin kalau dikasih hati kenapa minta jantung, udah dikasih baik kenapa malah nyari yang buruk. Akhirnya si ikan itu diambil sama bapaknya, dimasukin ke kayak ember bekas cat gitulah. Bapak itu bilang kalau besok ikan ini nggak ada, berarti emang dia bukan ikan. Itu sempat dulu saya videoin, sempat karena itu menurut saya dokumentasi ya. Tapi HP yang saya setelah KKN itu saya sempat rusak, HP itu rusak, bener-bener rusak, yang mana video-video dokumentasi itu kayak hilang gitu. Akhirnya pas keesokan harinya itu saya coba cek lagi ikan yang tadi ada di dalam gentong itu, emang nggak ada Kak, bener-bener nggak ada. Saya nggak tahu apakah emang dibuang atau emang nggak ada, tapi si bapak itu bilang saya belum buka sama sekali, bahkan susunan di atas ember itu ditaruh pot, ditaruh galon, itu nggak ngegeser. Karena bapaknya bilang ini kalau emang pindah berarti emang ada yang mindahin, tapi emang sampai besoknya itu nggak ada. Dan ketika ngelihat itu hilang, di situ tuh saya ngerasa mulai lebih banyak lagi kayak ngerasain hal-hal aneh lah. Bahkan posko-posko lain pun cerita tentang hal-hal yang di luar nalar lagi, itu lebih banyak lagi. Itu ada yang kayak ketika mandi dijambak, ada yang sampai kesurupan, ada yang kayak ketika selesai mandi tuh punggungnya ada yang kayak bekas garesan luka gitu. Terus kayak dari saya sendiri pun kayak ngerasa banyak gangguan lah semenjak kejadian itu gitu. Oke nih Mas Fuad, terima kasih banyak nih udah mau menceritakan tentang pengalamannya KKN di Desa Dukun. Iya. Wah, serem banget. Dan ini Mas Fuad, di sini saya mau ngasih info nih buat warga di daerah Jogja dan sekitarnya. Kalau misalnya mau butuh catering, bisa aja langsung kontak ke Bara Mahankara, Mas. Jadi modelnya seperti ini. Gimana menurut Mas? Bagus sih, rapi, kompleks juga. Oke. Nah buat kalian semua yang penasaran, langsung aja gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, gue mau ngasih sedikit info nih. Jadi, lokasi syuting roadcast yang kita pakai selama di Jogja ini berada di sebuah penginapan yang bernama Joglo Pulau Watu. Lokasinya sekitar 30 menit dari pusat kota Yogyakarta, dan begitu masuk area penginapan, nuansa pedesaannya langsung terasa. Semua bangunannya berkonsep joglo, sederhana tapi nyaman. Halamannya juga luas, banyak tanaman buah, area parkirnya juga lega. Ada kolam renang dan kafe yang enak buat santai. Buat kalian yang nyari tempat nginap dengan suasana adem, tenang, dan jauh dari hiruk pikuk kota, Joglo Pulau Watu bisa menjadi pilihan yang pas. Untuk informasi tambahan, kalian bisa hubungi kontak yang tertera di deskripsi video ya. Kalau yang saya rasa sama yang dibilang dari orang-orang sih, katanya dari si batu cincinnya itu. Jadi si batunya itu tuh kayak, semenjak saya pakai batu itu banyak orang yang ngomong kalau di belakang tuh ada nenek, terutama warga desa situnya. Kayak itu siapa yang ikut di belakang, itu siapa yang ikut di belakang. Sampai saya tuh kayak ngerasa, udahlah gak usah digubris, entah itu bener apa enggak. Tapi setelah kejadian KKN selesai pun banyak teman-teman saya yang mungkin bisa atau apa, dia langsung nebak kalau di belakang itu ada nenek-nenek. Yang ya menurut saya itu emang dari si batunya itu, karena emang semenjak saya pakai batu itu sih ada yang bilang kalau ada yang ikut nenek-nenek itu. Kalau dari si dukunnya itu, dia cuman bilang
Ini coba tolong dirasain apa yang nanti kamu bakal alamin, cocok atau tidaknya itu ketika ada hal panas yang terjadi. Kalau emang kamu ngerasa panas, itu batunya nggak cocok. Tapi karena waktu saya ngerasa pas sholat itu batunya emang udah panas, tapi karena saya ngerasa itu pemberian, akhirnya masih saya simpan. Terus sempat saya tanya juga, sosok apa sih yang ada di batunya itu? Bapaknya itu cuman senyum. Bapaknya cuman bilang, dia perempuan. Dia sosok perempuan, tapi dia nggak ngedeskripsiin kalau itu perempuan tua atau apa. Tapi yang jelas itu perempuan. Di situ saya, oh ya udahlah gitu. Akhirnya saya ngerasa kalau apa yang diomongin sama warga atau sama teman-teman saya itu ya udah emang bener itu nenek-nenek. Ada satu momen waktu itu saya inget banget, itu pas waktu subuh. Jadi saya inget banget karena emang kita minoritasnya muslim, jadi pengennya kayak mencontohin buat ngelakuin ibadah di masjid bareng lah. Itu subuh saya berangkat ke masjid, saya masbuk, saya telat karena emang saya bangunnya telat waktu itu. Terus saya lari sampai di pertigaan sebelum belok ke kanan masjid itu, saya ngeliat dari jauh itu ada perempuan tinggi, kayak ya mungkin ibu-ibu tapi belum terlalu tua lah, tinggi, pakai baju putih. Dia jalan, dia kayak bukan jalan, kayak cuma sekelibet, nggak terlalu cepat tapi jelas. Dia langsung ke kiri, akhirnya saya kejar, dan ketika saya lihat kiri itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Akhirnya besokannya itu saya tanya ke ibu posko, dan ibu posko tuh cuman ketawa. Ibu posko tuh senyum sambil ketawa lah, pokoknya dia tuh bilang, itu bukan Mas doang yang ngerasain, warga sekitar pun merasakan. Sebelum Mas KKN persis itu ada yang meninggal, namanya Ibu A lah, kita sebut Ibu A. Ibu itu meninggal dan emang sempat meneror warga sekitar, sempat kayak entah lewat atau apa, itu bukan Mas doang yang lihat. Sama ternyata si ibu yang punya posko itu, dia tuh pernah dapet hal mistis yang katanya ibunya itu, karena ibunya rajin ke musola, dia itu sempat disantet sama orang. Ibunya itu cerita, jadi dulu ibunya itu sempat nikah, namun pernikahan itu gagal. Nah, si mantan suaminya itu, dialah yang katanya nyantet itu, bahkan yang katanya terus-terusan ngirim buat gangguan di rumah itu, sampai katanya sebenarnya yang di atas itu katanya ya, itu emang bawaan dari si kiriman mantan suaminya dulu, sampai sekarang, sampai nggak mau pergi, tapi emang nggak bisa dilepas, sampai udah didatengin segala macem. Dan ketika dia emang, mungkin kalau dari Islam sih ada iman ya, mungkin kalau imannya lagi turun, dia lagi malas ke masjid, itu betis kanannya itu selalu kayak ada yang nusuk, sampai dia tuh susah buat jalan, sampai ibunya tuh bilang dia sempat lumpuh, nggak bisa jalan karena emang kakinya sakit. Sampai akhirnya didatengin lah orang pinter atau apa, yang di situ tuh kayak bilang kalau emang itu tuh ada kiriman dari orang. Jadi kayak emang gangguan selain di luar itu sih ya dari si pemilik rumahnya juga. Kalau saya ngalaminnya itu semenjak saya uji nyali awal sama temen, kayak penasaran sampai akhirnya kata warga sekitar itu hal negatif yang dari luar itu pada tertarik buat ikut ke rumah itu, cuman kayak dihalangin sama yang penjaga rumah di atas, kata warga. Ditambah lagi setelah saya ngelakuin ritual bersama orang yang ngasih batunya itu, yang mungkin ritualnya nggak bisa saya ceritakan secara rinci. Di situ saya ngerasa kalau saya tuh semakin peka lah, semakin bisa ngerasain hal-hal yang aneh. Dan sebelumnya saya hanya cuma ngerasain hal-hal ya udah gangguan yang emang bikin ada sekitar, kayak ada yang deket atau apa. Tapi ketika saya udah menerima batu itu, di situ tuh saya ngerasa kalau saya tuh udah mulai kayak kok bisa ngelihat sekelibet, ada saya ngeliat sesuatu, sesosok apa gitu tuh kayak muncul setelah saya menerima batu itu dan ngelakuin ritual itu bersama si
orang yang ngasih batu itu. Karena kita basicnya dari kampus muslim dan emang di desa itu minoritasnya muslim, hanya rumah itu sih yang kemungkinan besarnya bisa dijadikan posko. Makanya ditentuinlah poskonya itu ya rumah itu. Sebelumnya dari kampus, pihak kampus yang nentuin. Kalau larangan lain itu, kepala dusun itu pernah ngomong waktu di awal sowan-sowan itu ketemu kepala desa, kepala dusun. Bapaknya itu bilang, tolong jaga sikap karena desa kita ini kita hidup berdampingan. Bapaknya itu bilang seperti itu. Kita hidup berdampingan dengan makhluk yang nggak kita bisa sadarin, tapi setidaknya kita bisa saling menghormati. Di situ bapaknya itu sempat ngomong kayak gitu. Jadi kayak, dan nggak boleh juga kalau di atas jam 10 itu perempuan kalau mau keluar nggak boleh sendiri. Terus kalau emang ada hal-hal dari warganya yang emang menceritakan apapun, itu tolong dipercaya aja, karena emang katanya kan orang Jawa itu sensitif, makanya ya lebih baik dipercaya aja gitu. Kalau pesan-pesan dari saya untuk siapapun lah, ketika kita berada di suatu tempat yang emang bukan ranahnya kita ya, meskipun kita sebagai manusia ini percaya tidak percaya terhadap makhluk halus atau makhluk goib, setidaknya kita itu harus menghormati lingkungan sekitar yang memang itu bukan ranah kita. Kita harus menghargai makhluk apapun yang ada di situ. Terus kita juga harus jaga sikap, jangan terlalu sombong dengan rasa penasaran yang waktu itu saya rasa harus saya turutin, ternyata malah ngebawa hal-hal yang nggak baik buat teman-teman saya di posko gitu ya. Mungkin pesan-pesan dari saya itu, yang pertama jaga sikap karena itu bukan ranah kita. Yang kedua, kalau emang kita punya rasa penasaran tinggi, jangan terlalu ditempatkan ke hal yang emang bisa bawa pengaruh buruk ke orang lah.